Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nur Fauzia, NPM 100601180 dari Prodi Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Uji Rasio 2 General Variance atau GV dan penerapannya pada data indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2022 di bawah bimbingan Bapak Suryadi, SSI, MSc PhD. Bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Beberapa ukuran data multivariat, salah satunya adalah general variance. General variance merupakan salah satu alat yang digunakan untuk pengukuran variabilitas pada data pengamatan bersifat multivariat. Pada penelitian ini, kami tertarik untuk menerapkan metode Jafari untuk mengetahui apakah kedua general variance dari dua kelompok penyusun indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2022 sama atau tidak, dan bagaimana selang kepercayaan rasio kedua kelompok tersebut. Kedua kelompok variabel tersebut adalah variabel ekonomi yang terdiri dari data PDRB, produk domestik regional bruto, dan data pengeluaran per kapita, dan variabel 2, pendidikan yang terdiri dari harapan nama sekolah dan rata-rata nama sekolah. Masalah yang dapat diidentifikasi adalah apakah kedua general variance dari kedua kelompok variabel penyusun indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2022 sama atau tidak, dan bagaimana selang kepercayaan rasio general variance kedua kelompok tersebut. Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui general variance dari kedua kelompok variabel penyusun indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2022 sama atau tidak, dan selang kepercayaan rasio general variance kedua kelompok tersebut. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan pengetahuan dengan menggunakan metode rasio variance umum pada data dependen, khususnya untuk pengujian hipotesis dan membangun interval selang kepercayaan. Lalu yang kedua, bagi pembaca, dalam penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan, khususnya dalam bidang statistika, tentang metode 2 rasio variance umum pada data dependen dan memberikan informasi mengenai variabilitas terhadap data yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Indonesia tahun 2022. Dan yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi untuk penelitian yang berkaitan dengan kasus indeks pembangunan manusia di Indonesia. Indeks pembangunan manusia, yang pertama, produk domestik regional bruto atau PDRB, merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, atau jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Yang kedua, pengeluaran per kapita merupakan cerminan dari pendapatan masyarakat dan merupakan bentuk dari kemakmuran penduduk sebagai dampak dari peningkatan ekonomi di setiap wilayah. Yang ketiga, harapan lama sekolah yang mencerminkan kemampuan masyarakat dalam memperoleh pendidikan lama sekolah dalam tahun yang diharapkan menggambarkan kemampuan masyarakat untuk dapat bersekolah. Dan yang terakhir, rata-rata lama sekolah menggambarkan ketersediaan sumber daya manusia yang dimiliki di setiap wilayah. Analisis multivariat adalah teknik-teknik analisis statistika yang memperlakukan sekelompok variabel dependen yang saling berkorelasi antar variabel-variabel lainnya. Pada gambar di samping, penyajian data multivariat dalam bentuk matriks dan ada dalam bentuk matriks X dengan N baris dan P kolom. Vektor rata-rata. Misalkan X merupakan matriks pengukuran N, pengamatan, dan P variabel, vektor rata-rata sampel X dapat didefinisikan sebagai berikut. Lalu yang kedua, matriks varian covariance. Varians dari variabel acak X dinotasikan sebagai var X dan didefinisikan sebagai berikut. Sedangkan covariance adalah ukuran keterkaitan antar dua variabel, misal variabel X dan Y. Covariance dinotasikan cov XY atau sigma dari XY. Covariance dari variabel acak X dan Y didefinisikan sebagai berikut. Lalu, matriks covariance menggambarkan varian setiap peubah acak serta covarian antar peubah acak. Penduga bagi sigma adalah S yang dinyatakan sebagai berikut. Varian sampel yang sering digunakan untuk menggambarkan jumlah variasi dalam pengukuran pada suatu variabel. Lalu ada effective variance. Effective variance bisa disebut juga sebagai variabilitas rata-rata yang didefinisikan sebagai berikut. Lalu yang terakhir ada total variance. Total variance sampel salah satu ukuran yang menunjukkan sebaran data. Semakin besarnya total variance sampel, maka data tersebut semakin bervariasi, atau begitu sebaliknya. Total variance sampel didefinisikan sebagai elemen diagonal dari matriks covariat S. Pengujian distribusi normal multivariat menggunakan hipotesis sebagai berikut. H0 data berdistribusi normal multivariat dan H1 data tidak berdistribusi normal multivariat. Data dikatakan berdistribusi normal multivariat apabila Kiki plot dapat didekati dengan suatu garis linear. Selain itu, salah satu cara yang relatif lebih sederhana dan dapat ditelusuri secara matematis untuk menemukan asumsi normalitas multivariat adalah dengan menggunakan tes berdasarkan multivariat Mardia. Uji kenormalan multivariat dilakukan dengan menghitung ukuran squamous dan kurtosis sebagai berikut. Rasio 2 varians umum atau general variance, penyebaran suatu distribusi univariat ditentukan oleh varian dari distribusi tersebut. Lalu ada rasio 2 general variance, data dua kelompok dari individu yang sama. Jafari 2012 mengembangkan prosedur inferensial untuk rasio 2 varians umum dependen untuk menguji dan membangun interval kepercayaan. Selanjutnya ada generalisasi pada dua general variance dua kelompok variabel dari individu yang sama. Konsep nilai p-value pertama kali diperkenalkan oleh Sui dan Wirahandi 1989 untuk menangani beberapa masalah pengujian statistik non-trivial. Menurut Jafari 2012, untuk mencari nilai p-value dan selang kepercayaan dapat menggunakan algoritma seperti pada gambar di samping dengan pengujian hipotesis sebagai berikut. H0 theta alpha beta sama dengan 1 dan H1-nya theta alpha beta tidak sama dengan 1, di mana nilai R0 adalah nilai tertentu. Data yang digunakan pada penelitian skripsi ini merupakan data sekunder yang di mana satuan pengamatannya diambil dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik di mana data tersebut memiliki 4 variabel yaitu PDRB, pengeluaran per kapita, dan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Pada penelitian ini akan menggunakan metode rasio 2 general variance. Data yang digunakan merupakan data indeks pembangunan manusia yang terdiri dari dua kelompok. Juga dilihat pada gambar di samping ada diagram alir. Yang pertama kita akan mendeskripsi data, uji kenormalan data, lalu pengujian hipotesis menggunakan general variance dan membuat selang kepercayaan menggunakan general variance. Yang terakhir ada interpretasi. Selanjutnya ada deskripsi data. Analisis deskriptif dari masing-masing variabel bisa dilihat pada tabel di samping dari hasil nilai rata-rata, standar deviasi, median, minimum, dan maksimum sebagai berikut. Pengujian distribusi normal multivariat. Uji normalitas multivariat dilakukan untuk mengetahui distribusi dari data hasil penelitian apakah normal atau tidak. Pada penelitian ini, uji normalitas yang digunakan adalah dengan menghitung ukuran skewness dan kurtosis menggunakan Mardia test. Dari uji tersebut, diperoleh bahwa data penyusun indeks pembangunan manusia tahun 2022, yaitu PDRB, pengeluaran per kapita, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah tidak berdistribusi normal multivariat. Maka dari itu, data PDRB, pengeluaran per kapita, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama
sekolah harus melakukan transformasi data untuk mengubah skala ukuran data sehingga dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis seragam, dalam hal ini menggunakan transformasi logaritma natural. Selanjutnya, setelah melakukan transformasi pada data, diperoleh bahwa data penyusun Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 di Indonesia, yaitu ada data PDRB, pengeluaran per kapita, harapan nama sekolah, dan rata-rata nama sekolah berdistribusi normal multivariat. Didapatkan pada data penelitian matrik covariance dengan menggunakan data penelitian sebagai berikut. Selanjutnya ada pada data Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 yang dimana terdapat dua kelompok variabel, yaitu kelompok variabel ekonomi yang terdiri dari data PDRB, produk domestik regional bruto, dan data pengeluaran per kapita. Lalu yang kedua, kelompok variabel pendidikan yang terdiri dari harapan nama sekolah dan rata-rata nama sekolah. Langkah selanjutnya adalah mempartisi matriks variance covariance yang dimana S11 adalah matriks variance covariance untuk kelompok variabel ekonomi dan S22 adalah matriks variance covariance untuk kelompok variabel pendidikan sebagai berikut. Lalu, menghitung nilai p-value dan selang kepercayaan. Hipotesis yang akan diuji sebagai berikut. H0 theta alpha beta sama dengan 1 dan H1 theta alpha beta tidak sama dengan 1, di mana nilai R0 adalah 1. Setelah memperoleh matriks variance covariance, maka langkah selanjutnya menghitung nilai p-value menggunakan algoritma pada tabel 2.2, di mana nilai p-value yang didapat adalah 0 dengan menggunakan alpha 0,05. Nilai p-value kurang dari alpha, maka dari itu H0 ditolak. Jadi, rasio variance kelompok variabel ekonomi tidak sama dengan variabel pendidikan. Artinya, variance umum kelompok variabel ekonomi dan kelompok variabel pendidikan pada data penyusun Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2022 berbeda dan dapat dilihat selang kepercayaan pada histogram data penyusun Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut. Dengan selang kepercayaan yang memiliki batas bawah dan batas atas yaitu 6,748766 dan 13,38937. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan dan telah dibahas di bab 4 mengenai penerapan metode pengujian rasio 2 general variance atau GV pada data penyusun Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022, yang dimana terdapat dua kelompok variabel yaitu variabel ekonomi yang terdiri dari PDRB, produk domestik regional bruto, dan data pengeluaran per kapita. Lalu yang kedua, variabel pendidikan yang terdiri dari harapan nama sekolah dan rata-rata nama sekolah, yang dimana rasio variance kelompok variabel ekonomi tidak sama dengan variabel pendidikan. Artinya, variance umum kelompok variabel ekonomi dan kelompok variabel pendidikan pada data penyusun Indeks Pembangunan Manusia tahun 2022 di Indonesia berbeda dengan selang kepercayaan yaitu 6,748766 dan 13,38937. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.